Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan akan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Mengandalkan Yesus satu-satunya, bergumul sebagaimana Yakub. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Silahkan Saudara Ruli. Terima kasih. Renungan pagi Kamis 26 November 2020 dengan judul Waktu Kesesakan Yakub. Ayat hafalan Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sebagaimana iblis mempengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan mengerahkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub, ia akan melancarkan tuduhan-tuduhannya kepada umat Allah. Ia menganggap dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya, tetapi sekelompok kecil yang memelihara perintah-perintah Allah menolak supremasinya. Seandainya ia dapat menghapuskan mereka dari dunia ini, maka kemenangannya akan sempurna. Ia melihat bahwa malaikat-malaikat suci sedang mengawal mereka, dan berkesimpulan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Tetapi ia tidak tahu bahwa kasus mereka telah diputuskan di dalam bait suci di atas. Ia mempunyai pengetahuan yang akurat mengenai dosa-dosa yang ia upayakan untuk dilakukan, dan dihadapkannya semua ini ke hadirat Allah dalam terang sangat berlebihan, menggambarkan bahwa orang-orang ini patut diasingkan dari kemurahan hati Allah. Iblis mengatakan bahwa Tuhan tidak adil mengampuni dosa-dosa mereka, namun membinasakan dia dan malaikat-malaikatnya. Ia mengatakan bahwa mereka itu adalah mangsanya dan menuntut agar mereka diberikan kepadanya untuk dibinasakan. Apabila iblis menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Keyakinan mereka kepada Allah, percaya dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat. Pada waktu mereka mengingat kembali masa lalu, maka harapan mereka tenggelam, karena sepanjang hidup mereka melihat hanya sedikit kebaikan. Mereka menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Iblis berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya harapan, bahwa noda kenajisan mereka tidak akan pernah dihapuskan. Dia berharap dengan demikian akan kehancuran iman mereka, sehingga menyerah kepada pencobaannya dan berpaling dari kesetiaan mereka kepada Allah. Meskipun umat Allah dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap untuk membinasakan mereka, namun penderitaan yang mereka tanggung bukanlah ketakutan akan penganiayaan demi kebenaran. Mereka takut kalau setiap dosa belum disesali dan diakui, dan bahwa oleh karena sesuatu kesalahan mereka gagal menyadari kegenapan janji juru selamat. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Jika mereka ternyata terbukti tidak layak dan kehilangan nyawa mereka oleh karena cacat tabiat mereka sendiri, maka nama Allah yang kudus akan tercela. Walaupun menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan
antara doa syafaat mereka. Mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan kata jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 653, 651, 653. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab memberikan gambaran tentang masa kesesakan ini dalam Yeremia 30 ayat 7 yang berbunyi, "Hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya." Masa kesesakan itu tidak ada taranya, namun Yakub akan diselamatkan. Nah, apa yang menyebabkan Yakub diselamatkan? Bapa Kita Peduli halaman 202 paragraf 1 menjelaskan, kalau saja Yakub sebelumnya tidak menyesali dosanya memperoleh hak kesulungan dengan cara menipu, maka Allah tentu tidak mau mendengar doanya dan memelihara hidupnya dengan penuh rahmat. Inilah yang menyelamatkan Yakub. Dia menyesali dosa-dosanya. Yakub bertobat. Lalu bagaimana dengan sekelompok kecil umat Allah yang mengalami masa kesusahan Yakub? Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 350 paragraf 3. Mereka takut kalau-kalau setiap dosa belum disesali dan diakui, dan bahwa oleh karena sesuatu kesalahan mereka gagal menyadari kegenapan janji juru selamat. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Pengalaman sekelompok kecil yang setia kepada Allah sama dengan pengalaman Yakub. Penyair White bahkan nyatakan mereka bukan takut akan aniaya, tetapi mereka takut kalau-kalau ada dosa yang belum disesali dan diakui. Mengapa penting kita pahami akan hal ini? Sebab masa kesesakan Yakub terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Artinya, keputusan telah ditetapkan. Kelompok kecil yang setia kepada Allah ini sudah dinyatakan selamat. Tetapi mereka tidak lupa diri. Mereka bukan berhura-hura dan merasa bangga. Tidak. Mereka menghadapi kesusahan yang tiada taranya itu dengan penyesalan dosa. Bahkan mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan, meskipun Yesus tidak lagi melayani sebagai imam besar atau pengantara kita. Jadi, penting sekali untuk menyesali dan mengakui dosa-dosa kita. Roh Nubuat menekankan dalam Bapa Kita Peduli halaman 202 paragraf 2. Nyonya White melanjutkan, semua orang yang berusaha membuat alasan atau menyembunyikan dosa-dosanya dan membiarkannya tetap ada dalam catatan buku surga, tidak diakui dan tidak diampuni, akan dikalahkan oleh iblis. Mereka yang tidak mengakui dan memohon pengampunan akan dosa akan dikalahkan oleh iblis. Nyonya White ada menggunakan istilah unconfessed and unforgiven, yang artinya tidak diakui dan tidak diampuni. Apa makna dari unconfessed dan unforgiven ini? Kita lihat dalam manuskrip 114 tahun 1897 paragraf 6 yang berkata, tidak seorang pun akan mendapatkan jalan masuk ke surga dengan dosa-dosa mereka yang tidak diakui dan tidak diampuni. Unconfessed and unforgiven. Penting sekali untuk kita mengakui dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Inilah pengalaman kelompok kecil yang akan melalui masa kesusahan Yakub. Apalagi pesan dari dosa yang tidak diakui dan tidak diampuni ini? Kita baca dalam Love Under Fire halaman 250 paragraf 6 yang berkata, dalam berurusan dengan Yakub, Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak akan mentolerir kejahatan. Setan akan mengalahkan semua orang yang memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dan membiarkan mereka tetap berada di dalam kitab-kitab surga, tidak diakui dan tidak diampuni.
Semakin terhormat posisi yang mereka pegang, semakin yakin kemenangan musuh mereka. Mereka yang menunda persiapan mereka tidak bisa masuk ke dalam masa kesusahan atau di waktu kemudian. Kasus mereka tidak ada harapan. Sungguh amat penting untuk kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Allah. Sebab jika kita tidak akui dan memohon ampun sekarang, maka saat tiba masa kesusahan sebagaimana yang Yakub alami, kita tidak akan mendapatkan kemenangan atas musuh. Kita tidak punya harapan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk akui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Allah mulai sekarang. Sebab Yesus masih dalam bilik yang maha suci. Jangan sia-siakan waktu. Renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 350 paragraf 2 berbunyi, apabila iblis menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Keyakinan mereka kepada Allah, kepercayaan dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat. Inilah yang akan dialami oleh sekelompok kecil umat Allah yang setia di masa kesusahan Yakub nanti. Dan oleh karena itu, meski Yesus sudah tidak melayani sebagai pengantara kita di bilik yang maha suci, kelompok yang kecil ini tidak menghentikan doa-doa pengantaraan mereka atau doa syafaat mereka. Mereka bergumul dalam doa selama masa kesusahan Yakub tersebut, sebagaimana Yakub juga bergumul pada malam itu. Dan Roh Nubuat menjelaskan betapa pentingnya untuk berdoa mulai dari sekarang. Counsels for the Church halaman 326 paragraf 5 menjelaskan, dengan berdoa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya raja. Saat kita melakukan ini, kuasa Roh akan datang kepada kita. Kita membutuhkan energi Pentakosta. Hal ini akan datang karena Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan Roh-Nya sebagai kuasa yang mengalahkan segalanya. Melalui berdoa dan mengaku dosa, kita memberikan jalan kepada kehadiran Kristus, Sang Raja, melalui Roh-Nya yang adalah kuasa yang mengalahkan segalanya di dalam hidup kita. Dalam Kristus ada kemenangan. Itulah yang dialami oleh para murid pada hari Pentakosta, dan itu juga pengalaman Yakub di sungai Yabok. Conflict and Courage halaman 67 paragraf 4. Adalah Kristus, malaikat perjanjian, yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Pada hari Pentakosta, Kristus yang hadir beri kuasa kepada murid-murid untuk menang. Demikian juga Kristus yang sama yang bergulat dengan Yakub memberikan kekuatan kepada Yakub untuk menang. Dan ini karena Yakub bergumul dalam doa. Apakah ada yang bantu Yakub? Tidak ada. Ayat tema kita katakan Yakub seorang diri saat dia bergulat dengan Kristus. Masing-masing kita harus bergumul secara pribadi dengan Yesus. Berdoa dan akui dosa mulai sekarang, sebab masa kesusahan itu tiada taranya. From Eternity Past halaman 130 paragraf 4 berkata, pengalaman Yakub pada malam pergumulan dan kesengsaraan itu melambangkan pencobaan yang harus dilalui umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Kejadian 32 ayat 28 berkata, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemenangan kita bukan karena talenta dan pendidikan, bukan karena kekayaan atau disukai oleh manusia, Nyonya White katakan, tetapi melalui ketekunan kita dalam berdoa, menghadap hadirat Allah dan dengan iman bersungguh-sungguh berpegang teguh pada tangan kuasa yang amat kuat itu. Yakub tidak mau lepaskan tangan Yesus sebelum Yesus memberkati dia. Itulah yang Yakub lakukan dan dia menang. Itu juga yang kita perlu hidupkan, mulai dari sekarang agar kita juga menang. Dalam Yesus kemenangan pasti, sebab dia telah mengalahkan dunia dan kuasa-kuasanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami
sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas jaminan kemenangan, kekuatan yang diberikan oleh renungan hari ini. Dan itu hanya dalam Yesus. Kami perlu bergumul dengan Yesus mulai dari sekarang, berdoa dan mengaku dosa. Karena akan tiba waktunya, masa kesusahan Yakub akan menimpa mereka yang setia. Dan pergumulan dengan Yesus ini akan memberikan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit itu. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.